Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu. Sahabat Suara Metropolitan, kali ini podcast kita kedatangan tamu yang kemarin habis keliling dan sekarang kembali lagi ke Palembang menemani kita dan menemani kami dengan berbagai macam pemikiran yang sudah sangat matang dan akan dibicarakan di hari ini. Di mana? Di Suara Metropolitan, berita akurat dan terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Langsung saja kita sambut Dr. Raden Haji Wijaya MSI. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin katanya sempat keliling-keliling beberapa daerah menjadi asesor ya, atau memberikan mata kuliah? Biasalah, memberikan kuliah tamu di beberapa perguruan tinggi swasta dan negeri. Tapi selama dokter pergi, kayaknya keaktifan dalam menulis semakin tinggi. Berapa kali saya mendapat tulisan teman-teman wartawan di Palembang juga di beberapa media, masih terus terbit tulisan dokter nih. Emang sempat menulis ketika pergi-pergi seperti itu? Ya, ketika kita menunggu keberangkatan pesawat, ketika di pesawat, ketika kita berjalan mendekati lokasi acara, itu kan ada waktu-waktu luang. Jadi saya ditemani dengan HP saya ini menulis. Atau jangan-jangan ketika pergi itu ada kegelisahan-kegelisahan yang perlu dituangkan, atau gimana dok? Ya saya kan selalu mengupdate informasi yang ada, apa yang menjadi trending topik saat ini. Nah jadi setiap ada trending topik, naluri intelektual saya ini berbicara. Spontan ya, itu? Spontan, dan kespontanan saya ini saya tulis. Setelah saya tulis, sebelum saya rilis, teman-teman minta pendapat dan lain sebagainya, maka saya akan mencari rujukan-rujukan atau fakta-fakta sosial yang ada. Karena saya tidak mau menulis sesuatu hal yang fiktif. Nah, sahabat Suara Metropolitan, saya termasuk orang yang mengikuti tulisan beliau dalam beberapa hari ini. Fenomena-fenomena yang saat ini diulas oleh beliau dari sudut pandang yang berbeda. Dan saya tertarik nih dok, satu ulasan dokter tentang otonomi daerah berdampak pada tugas TNI dalam pertahanan dan keamanan. Ya. Saya cukup lama loh kenal dengan dokter. Orang yang termasuk kemarin paling getol, paling keras dalam hal memprotes TNI. ABRI. Sekarang kok membela ini? Ada apa nih? Sebenarnya begini, ketika awal-awal menjelang reformasi. Ya, dua fungsi ABRI waktu itu ya? Iya, benar. Yang kami tentang itu adalah dua fungsi ABRI. Benar, saya tahu. Nah, kemudian pemisahan polisi dari struktur ABRI. Benar. Karena seharusnya polisi itu adalah bukan bagian daripada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada saat itu. Dan yang kami tentang, yang kami inginkan adalah bagaimana fungsi politik, sosial politik daripada TNI ini. Dari sisi sosial politik ya? Ya, jadi dua fungsi ABRI itu. Nah, sehingga yang mendominasi jabatan-jabatan sipil yang didominasi oleh militer itu harus dikembalikan kepada marwah sipil. Marwah sipil. Tapi belakangan ini. Nah, ini yang menarik sahabat Metropolitan. Ada pergeseran pandangan, dan ini kayaknya punya alasan yang kuat pasti kalau seorang dokter Wijaya. Apa nih? Ya, saya melihat bahwa pada saat ini ada sebuah stigmanisasi daripada TNI. Jadi kami merasakan ada indikasi penumpang gelap yang senang sekali bahwa TNI ini menjadi lemah, dan tidak senang TNI kita ini kuat. Lemah dalam artian apa dulu dok nih? Ya, lemah dalam artian sebagai pemilik otoritas ketahanan bangsa, ketahanan negara. Jadi begini Bung Sur, bahwa ada kita ini ada 3 tugas yang di dalam tatanan sosial. Pertama adalah tugas pertahanan, yang kedua tugas keamanan, yang ketiga adalah tugas ketertiban.
tugas pertahanan itu adalah harga mati. Ini merupakan daripada tugas dan tugas pokok daripada TNI. Oke. Itu mutlak. Mutlak ya. Yang kedua adalah tugas keamanan. Tugas keamanan itu adalah tugas Polri. Oke. Yang ketiga adalah tugas ketertiban. Ketertiban. Tugas ketertiban ini adalah tugas pokok fungsi daripada pemerintah daerah. Dalam hal ini ada dinas perhubungan, dinas sosial, polisi, pamong praja. Itu dalam mewujudkan tertib sosial. Akhir-akhir ini ada satu fenomena yang saya lihat dalam kacamata keilmuan saya. Kok kayaknya TNI ini semakin dijauhkan dari ruang publik. Ruang publik, masyarakat maksudnya. Apapun itu. Apapun itu. Seolah-olah TNI ini dibuat stigma kalau mereka ini bergerak ke dalam satu aturan ruang publik ini di masyarakat. Ini dianggap ini bukan TNI, bukan tugas TNI. Benar. Karena TNI itu cukup di barak saja. Oke. Ya. Kemudian TNI cukup menjaga di perbatasan saja. TNI itu hanya tugasnya ya baris berbaris. Nah, ini yang saya sebagai komponen bangsa ini yang tidak rela bahwa ini ada satu bentuk konspirasi sosial, konspirasi nasional, konspirasi global untuk melakukan pelemahan terhadap TNI. Sehingga TNI sering dibenturkan dengan rakyat, TNI dibenturkan dengan umat Islam, TNI dibenturkan dengan umat beragama lainnya. Nah, ini yang saya sebagai salah satu intelektual eksperimen bangsa yang memang kuliah dibiayai oleh negara ya. Dibiayai negara ya. Ini ada tanggung jawab moral kami untuk mengingatkan dan memberi warning bahwa sekarang pasca reformasi ini ada pembonceng gelap, terindikasi ada pembonceng gelap yang melakukan pelemahan TNI dari segi struktur. Ada tidak hubungannya pelemahan ini dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, pemekaran wilayah? Karena kan kita sempat ada isu nih, Kodam tidak dibuat lebih besar kekuasaannya, tapi pemekaran wilayah terus ada. Nah, bagaimana Dr. Wijaya memandangnya itu? Nah, ini yang saya buat tulisan khusus. Gimana? Nah, mungkin ini di berbagai media diminta oleh teman-teman. Iya. Ini saya ingatkan. Ya kan mungkin termasuk di media Anda juga itu merilis termasuk berita yang nasional mempertanyakan tentang bagaimana TNI ini. Saya katakan bahwa sekarang ini ada suatu upaya yang terstruktur dan sistematik untuk melakukan pelemahan TNI bukan hanya dalam bidang struktur, kultur, tapi juga dalam bidang moral. Yang ini yang kita sebagai warga negara dan bangsa Indonesia ini, yang bagian integral Indonesia tidak rela melihat begini. Seperti yang saya tulis di dalam ini makalah saya, dan saya juga bersiap untuk diperdebatkan. Kalau saya ini TNI, boleh dicurigai saya untuk mengembalikan fungsi dan peran politiknya. Tidak, benar. Saya ini adalah sipil murni. Sipil murni. Ya kan? Saya jadi dosen ya sejak tahun 90-an ya, sebagai akademisi. Saya harus jujur dengan wawasan keakademikan saya. Ya, ketika pemekaran gimana tuh? Wilayah provinsi. Benar. Ya kan? Apapun alasnya adalah sebuah keniscayaan untuk juga memekarkan daripada wilayah tugas TNI. Artinya, kalau misalnya provinsi dipecahkan, setiap provinsi kita buat dijadikanlah itu kodamnya. Kodam baru. Karena mudah melakukan koordinasi. Daripada setiap ada hal-hal yang diancam, yang merupakan ancaman bagi negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi tugas-tugas berat yang harusnya menjadi tugas pertahanan. Ini diambil alih, ini reformasi yang kebablasan. Diambil alih oleh orang-orang sipil. Gitu loh. Bukan berarti kita meragukan sipil. Karena dalam TNI itu kita ada satu strategi, dalam militer ada satu strategi yang tidak dimiliki oleh orang-orang sipil. Nah, ini yang kami tidak mau gitu. Nah, kita keprihatinan kita sebelum kita kebablasan, kita sudah melakukan pelemahan dalam bidang struktur,
ya boleh, kultur boleh, tapi tidak dalam segi moral. Apa menurut ini saya panggil Dr. Wijaya ini sebagai seorang sosiolog ya. Apa dampak negatif paling besar ketika pemekaran wilayah tidak diiringi dengan pemekaran juga kekuasaan TNI? Yang bakal timbul di masyarakat itu apa sih bakalan dampak negatif terbesarnya? Ya kalau misalnya ya di Lampung. Ya kita ambil contoh Lampung ya. Contoh Lampung. Kita sudah memekarkan dulu kan termasuk Sumbaksel. Benar. Sumbaksel ini wilayahnya meliputi Lampung, Bengkulu, Jambi, ya kan? Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Oke. Nah, ketika misalnya Bangka Belitung ini masih Pangdamnya Pangdam 2 Sriwijaya. Benar. Lampung masih Pangdam 2 Sriwijaya. Anda bisa bayangkan, andai kata terjadi sebuah konflik, terjadi suatu bentuk yang dapat menghancurkan pertahanan negara ini, akan sulit mengadakan koordinasi. Karena seorang dandim itu tidak akan ada batasan-batasan strategis di dalam mengambilkan suatu kebijakan. Dia harus melapor kepada Korem, Korem harus kepada Kodam. Anda bisa bayangkan prosesnya itu. Karena apa? Biasnya nanti ketika Kodim melakukan sebuah interpretasi tentang sebuah masalah, ya, pada tentu wilayahnya hanya mencakup Kodim. Padahal ini bahayanya sudah menyangkut bahaya nasional. Nah, ini yang membuat pelemahan ini yang terjadi. Harusnya kalau kita memang mau jujur, ya kan, kita ini berbicara dalam skala yang lebih luas. Saya potong nih dok, apa kita tidak yakin dengan pihak kepolisian yang mengurusi hal itu? Polisian itu kan tugasnya keamanan. Ya kan? Tidak sampai ke arah situ ya? Tidak akan sampai kemampuan. Ya kan? Seperti kita sekarang yang kita lihat ini, maaf ya, saya terpaksa juga mengkritisi tentang KKB, kelompok kriminal bersenjata. Ya kan, kenapa sih kita harus jelas? Sudah jelas gerakannya itu separatis. Ya kan? Kenapa harus kita lakukan? Ini polisi ini tugasnya adalah keamanan. Kenapa harus katakan saja ini kelompok separatis. Dan hanya kita melakukan sebuah, karena dalam strategi militernya ada kiat-kiat khusus yang menghadapi daripada situasi seperti ini. Ya kan? Bisa kita melakukan misalnya yang nama disebut dengan bunuh senyap. Mohon maaf. Ya karena kita juga dulu kan pernah juga dilatih. Jadi bunuh senyap itu kita bisa memutuskan arus logistik. Di mana sumber-sumber ke logistikan itu. Benar. Dan ini hanya bisa dilakukan pada satuan-satuan tempur. Pada wilayah-wilayah strategis yang dilatih dan yang memiliki ini adalah kemampuan TNI. Kalau ada lembaga lain juga memiliki kekuasaan atau kemampuan yang sama, ini sudah di luar militer, berarti penyimpangan terhadap lembaga itu. Gitu. Mereka bukan satuan tempur, tetapi mereka diberikan kemampuan, kemudian senjata dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya katakan pada akhirnya kita itu, saya khawatir pada remaja-remaja muda kalau kita selalu menstigma kehadiran TNI, selalu dialergikan, di framing, menyebarkan diksi dan narasi yang sengaja memojokkan daripada TNI sebagai unsur pertahanan negara, sebagai benteng terakhir ketahanan negara ini, maka jangan disalahkan nanti TNI kalau mereka moralnya lemah. Yang sekarang kan TNI kita kalau dari segi persenjataan, mohon maaf, dibandingkan dengan negara-negara yang lain ini kita lemah. Modalnya kita ini cuman mental aja, moral aja. Istilah orang tuh modal TNI sekarang ini kan cuman nyali saja. Ini mohon maaf, ya kan? Nah, maka dari itu kita sebagai bagian yang integral daripada bangsa dan negara ini, mari kita sadari bahwa reformasi ini pada saat sekarang sudah kebablasan, sudah keluar dari relnya. Kalau Anda mau bertanya, silakan undang saya, akan saya paparkan di mana kelemahan-kelemahan itu. Nah, sahabat Suara Metropolitan, ini dapat tantangan dari Dr. Wijaya, silakan undang beliau. Karena saya saja ini walaupun podcast seperti mendapatkan kuliah singkat ini dari beliau nih. Jadi agak-agak mekar nih otak saya ini. Sedikit dok. Ya. Masalah Panglima dok. Ya. Kasat kemarin baru dilantik 6 hari dan langsung jadi Panglima TNI.
Ada hubungannya loh ini dengan yang kita bahas tadi. Ya. Tanggapan Dr. Wijaya tentang peristiwa itu, Dok. Bagaimana? Ya, banyak orang analis-analis yang mengaku dirinya pengamat sosial, pengamat politik, pengamat kebijakan publik. Ya, tapi juga tidak bisa disalahkan mereka. Ya, nggak bisa. Di dalam mereka menganalisis. Karena apa? Ya, fakta sejarah, fakta sosial. Bagaimana kronologis biografi bahwa yang diangkat sekarang adalah orang lingkaran daripada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sehingga ini meragukan tentang independensi daripada TNI Polri. Oke? Nah, ini pemilu sekarang ini yang strategis. Itu ada kecurigaan. Kenapa? Karena mau nggak mau, suka atau tidak suka, para perwira-perwira yang diangkat ini supaya tidak dikatakan sebagai kacang lupa dengan kulit, mereka pasti mendukung itu. Itu asumsi. Asumsi ya. Oke? Tetapi kita harus bisa menjelaskan kepada para perwira TNI, kepada masyarakat bahwa mereka tidak berhutang apapun dengan presiden sebagai kepala negara. Karena mereka adalah alat negara, bukan alat pemerintahan. Ya. Bahwa presiden melakukan pengangkatan, melakukan pemilihan, itu bukanlah keinginan presiden, tapi sebagai tanggung jawab konstitusi presiden di dalam penyelenggaraan negara. Jadi jangan merasa bahwa pemimpin-pemimpin tinggi, ya, perwira-perwira tinggi, pemimpin-pemimpin apapun termasuk PJ wali kota dan PJ gubernur itu, bahwa mereka tunduk dan patuh karena balas budi. Mereka harus tegak lurus dengan konstitusi. Ya kan? Bahwa TNI, Polri, ya kan? Itu adalah alat negara. Alat negara. Jadi dia harus setia kepada bangsa dan negara. Patokannya apa? Acuannya adalah ideologi bangsa negara. Undang-undang dan konstitusi. Siap. Nah, jadi kekhawatiran di masyarakat ini harus dipertegas. Berarti ini sahabat Suara Metropolitan, ini asumsi tapi punya kekuatan dasar yang kuat. Saya tegas lagi, berarti Dr. Wijaya secara tidak langsung hal-hal ini ternyata masih berhubungan juga nanti di 2024 ya? Ya. Sangat kuat ya hubungannya? Ya, analis orang itu kan begitu. Tapi kan kita tidak terlepas dari style dan karakter orang. Bagaimana sebagai orang pemegang kekuasaan tertinggi ini ketika berjanji, ketika membuat sebuah kebijakan, ya, rakyat ini mencatat loh. Ya, benar. Jejak digitalnya ada, ininya ada. Apalagi media, Dok, media mencatat semua. Iya, apalagi sekarang sudah banyak pengamat bahkan mahasiswa mengatakan bahwa kalau memang krisis konstitusi ini memang ternyata ada unsur-unsur yang memang betul melanggar TAP MPR, melanggar undang-undang tentang pemerintah, aparatur pemerintah yang bebas KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, ini dilanggar, itu kan berbahaya. Ya kan, secara konstitusi. Baik, ya kan? Benar-benar. Baik sahabat Suara Metropolitan, pembicaraan kita ini kayaknya tidak akan selesai dalam 1 jam karena banyak sekali yang akan dibahas oleh Dr. Wijaya. Maka kami sebenarnya mau membuat sebuah rencana nanti di podcast Suara Metropolitan itu ada semacam ulasan-ulasan khusus dari Dr. Wijaya tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan di negara Indonesia. Tinggal nanti tema-temanya kita tentukan. Kalau hari ini tentang TNI dan keterbatasan dari pelemahan mereka. Nanti ke depan kita akan bahas lagi masalah-masalah yang lain. Jadi kita akan punya rubrik khusus, rubrik dengan Dr. Wijaya. Dok, closing statement. Bagaimana masyarakat menyikapi pelemahan terhadap TNI yang saat ini diindikasikan ada? Bagaimana masyarakat menyikapi? Ya, masyarakat juga harus sadar betapa kita ini harus mengakui dan menyatakan mau tidak mau, suka atau tidak suka, TNI itu adalah bagian yang integral daripada bangsa dan negara. TNI ini adalah benteng terakhir daripada tegak dan berdiri negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, sehingga kita harus sadar bahwa selama ini ada stigma
narasi dan diksi yang dikembangkan untuk memojokkan TNI yang berakibat kepada runtuhnya moral daripada TNI ini. Kita berharap hal terburuk ini tidak terjadi. Kemudian yang kedua adalah yakinlah bahwa TNI, Polri, mereka tetap tegak lurus dengan konstitusi. Mereka adalah alat negara, bukan alat penguasa. Yakinlah, dan juga kepada TNI dan Polri, pimpinan tertinggi TNI dan Polri, bahwa mereka tidak pernah berhutang apapun dengan Presiden. Bahwa tugas dan patuh mereka kepada Presiden ini adalah merupakan kewajiban konstitusi. Selama Presiden sebagai kepala negara berpegang teguh kepada konstitusi, peraturan, perundang-undangan yang berlaku, mereka wajib taat. Tapi kalau sudah melenceng, mereka pun bila mana perlu pada saat-saat injury time, mereka harus melakukan penegakan konstitusi ini. Oke, terima kasih banyak Dr. Wijaya. Semoga apa yang kami bicarakan, apa kami diskusikan ini bisa mencerdaskan masyarakat banyak. Dan yakinlah hal-hal yang ada di sekitar kita, kita perlu tahu, kita perlu masuk ke dalamnya, bukan turut campur, tapi karena kita bangsa Indonesia yang harus sama-sama menyikapi dengan cerdas apa yang terjadi di dalam bangsa dan negara kita. Sekali lagi terima kasih Dr. Wijaya. Kita ketemu lagi di rubrik berikutnya. Baik sahabat-sahabat metropolitan, inspirasi daerah untuk nasional. Kita ketemu lagi di waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih, Dok.